Ada ulama mengatakan juga, Rasulullah pernah menyampaikan juga apa? Dan diantaranya apa? Malam Idul Fitri. Disunahkan kita menghidupkan malam tersebut. Ngapain bakar kembang api? Enggak. Nembakin langit? Bukan. Konvoy ke pasar? Enggak. Belanja baju lebaran, menu-menuhin pasar? Enggak. Disunahkan kita bertakbir, bertahmid, bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kalimat takbir kita di malam Idul Fitri dikatakan itu ringan diucapkan tapi berat dalam timbangan pahalanya Allah taala. Khafifatan fil lisan, sakilatan fil mizan. Ringan ngucapinnya, pendek tapi berat sekali timbangannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang wanita ada mimpi yang terlambat. Halo Sobat Kawani, ketemu lagi dengan Dani Ringo dan juga guru saya, ada Habib Muhammad Bagir Al-Habsyi, yang hari ini kita akan ngobrol-ngobrol kembali, apalagi sekarang sudah mau memasuki di 10 terakhir di bulan suci Ramadan. Dan tentunya gak kerasa juga sudah tengah-tengah ya Habib ya. Iya, dan pastinya bagaimana nih kita harus memaknai bulan penuh ampunan ini. Dan tentunya di momen kali ini Sobat Kawani, Ringo akan sedikit kebahas juga, bukan sedikit sih, lebih banyak tentunya memaknai malam Lailatul Qadar dan tentunya menjambut Lebaran itu seperti apa? Apakah emang harus dengan baju baru? Hati yang bersih seperti apa sih? Dicuci? Itu ya kita ngobrol hari ini ya, tentunya masih di Kawani, Ayah Kawani. Bib, Insyaallah. nih ngomongin tentang bulan penuh ampunan. Apakah benar dosa kita emang benar-benar diampuni semuanya? Atau ada syarat dulu baru diampuni? Insyaallah. Iya, dan langsung juga nanti di momen kali ini 10 hari terakhir kita bisa mencari malam yang sangat dicari-cari oleh umat muslim. Ya. Nah, itu malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar. Nah, itu malam yang dicari katanya di hari-hari ganjil atau betul. Ada asar sebagian ulama mengatakan bahwasannya Lailatul Qadar itu 10 terakhir di bulan suci Ramadan, kemudian di malam-malam ganjil. Itu ada beberapa ulama yang mengatakan demikian. Namun Lailatul Qadar ini malam yang dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi turunnya di awal. Oh iya, Di awal bulan Ramadan, atau mungkin juga di seminggu Ramadan, atau di 20 hari Ramadan, atau tadi yang dikatakan oleh banyak para aulia sholihin mengatakan bahwasannya di 10 terakhir bulan suci Ramadan. Kenapa mereka bisa beriktikad seperti itu? Karena ketika masuk daripada 10 terakhir bulan suci Ramadan, Rasulullah itu mengencangkan ikat pinggang. Loh, maknanya mengencangkan ikat pinggang mau ngapain? Mau kemana Rasulullah? Maknanya beliau lebih bersungguh-sungguh lagi dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam hadis Rasulullah mengatakan Ramadan ila Ramadan, Ramadan ke Ramadan, awaluhu rahmah. Awal 10 hari pertama Ramadan itu rahmat dari Allah Ta'ala. Wa awsatuhum maghfirah. Dan di pertengahan bulan suci Ramadan itu adalah pengampunan dari Allah Ta'ala. Wa akhiruhu itqun minan nar. Dan 10 hari terakhir adalah pembebasan daripada api nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di kita kebalik. Hari pertama Ramadan, rame. masjid. Ya, pertengahan setengah. Akhiran udah tinggal imamnya dia, yang qomat dia, bilalnya dia, khatibnya dia. Diborong semuanya itu. Nauzubillah, insyaallah di Sumedang sih enggak. Mudah-mudahan ya, jangan sampai. Insyaallah. Karena apa? Karena setiap malam tarawih itu mempunyai fadilah keutamaan tersendiri. Mempunyai keistimewaan tersendiri. Jadi jangan dikatakan tarawih malam ini mempunyai keutamaan ini, besoknya begini. Itu berbeda-beda. Berbeda-beda. Setiap malamnya berbeda-beda. Dan di antara Ramadan itu apa? Dikatakan oleh Rasulullah SAW, kalau Rajab bulannya Allah, Sya'ban dinamakan bulannya Nabi Muhammad, Ramadan bulannya umat, bulannya panen. Maknanya kalau kemarin bulan Rajab dulu tuh kita waktunya kita nanam, Sya'ban kita nyiram, Ramadan panen. Panen apa tuh? Panen pahala. Di mana tuh setiap amal ibadah kita dilipat gandakan oleh Allah Ta'ala. Bahkan tidurnya orang yang puasa aja ibadah. Tapi jangan dipakai tidur mulu. Iya. Maknanya apa? Tidurnya aja orang yang berpuasa itu ibadah. Tidurnya tuh ibadah. Istirahatnya tuh ibadah. Dan setiap ibadah Allah Ta'ala lipat gandakan. Makanya orang yang paling apes, orang yang paling sial, orang yang paling keterlaluan siapa? Orang yang keluar dari bulan suci Ramadan tapi nggak dapat ampunan dari Allah Ta'ala. Ada ya?
Makanya kata Rasulullah, kalau Ramadan dia keluar nggak dapat ampunan dari Allah, mau kapan lagi? Mau kapan mau berdamai sama Allah Ta'ala? Takutnya ketemu lagi bulan depan. Atau ketemu lagi sama Allah Ta'ala. Tapi setiap dosa sebanyak apapun akan diampuni oleh Allah Ta'ala. Sebanyak apapun dosa kita kepada Allah, selama nggak menyekutukan Allah, selama menyekutukan Allah, akan diampuni oleh Allah Ta'ala. Makanya Rasulullah kasih kabar gembira, kullu ummati yadkhulul jannah illa man aba. Setiap umatku semuanya akan masuk surga, kecuali yang nggak mau. Mau lah, ada yang nggak mau ya. Semua jawab pasti mau. Nggak usah kita yang waras. Orang gila di jalanan kita katain neraka, ngamuk, dikejar kita. Orang lagi mabok, lagi maksiat, kita bilang neraka lu, ngamuk. Padahal lagi maksiat aja nggak mau dia tuh. Makanya setiap umat Nabi pasti masuk neraka kecuali yang nggak mau. Siapa yang nggak mau? Liman atani dakhalal jannah. Orang yang taat masuk surga. Waman asani. Orang yang berpaling daripada ketaatan itu sendiri, dakhalan nar, dia akan masuk neraka. Jadi kalau orang berbuat taat, maka itu kunci dia. Tapi kalau dia udah nggak mau masuk surga, ya kelihatan kelakuan kehidupan sehari-harinya. Dia bilang, emang surga neraka itu ada, Beb? Ya tanya, kematian itu ada nggak? Apakah mati dulu baru tahu kematian? Apakah mencoba dulu? Ya kan? Nah makanya nih, di bulan suci Ramadan ini nih, maka manfaatkan semaksimal mungkin. Terutama di 10 hari terakhir kita sekarang nih, berada di 10 hari terakhir. 10 hari terakhir ini nih, waktunya kita ini meraih daripada anugerah yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kencengin lagi semangat kita. Kalau kemarin kita tarawih doang, tambah lagi sholat tasbih, tambah lagi sholat witir, tambah lagi sholat taubat, untuk menyongsong daripada Idul Fitri. Karena Idul Fitri ini bukan libasul jadid. Idul Fitri ini bukannya baju baru, makanan enak, kue-kue. Bukan tentang itu semua. THR, bukan. Bukan itu semua. Tapi lebaran, hakikatnya lebaran adalah Idul Fitri. Kembali kepada fitrah kita. Kembali kepada kesucian. Kembali kepada kebaikan. Tahu nggak yang suci itu siapa? Bayi yang baru lahir. Nah kita kembali ke fitrah kita nih. Kembali ke fitrah. Itu baru Idul Fitri. Baru boleh dia rayakan Idul Fitri kalau benar-benar dia beribadah kepada Allah selama bulan suci Ramadan. Karena Ramadan ini madrasah. Nih kita 20 hari nih. Baru 20 hari. Masih ada 10 hari terakhir lagi nih. Ini adalah madrasah selama Ramadan. Yang tadinya kita kumpul sama istri di bulan lain boleh. Ketika Ramadan dari mulai imsak sampai nanti maghrib, kita nggak boleh lagi berhubungan sama istri. Betul. Intim. Iya. Yang tadinya boleh makan minum, nggak boleh makan minum lagi. Yang tadinya dibolehkan, ditahan kata Allah Ta'ala selama dia berpuasa. Ini madrasah, bulan Ramadan ini madrasah. Kalau dia berhasil selama 30 hari ini, Allah katakan apa? La'allakum tattaqun, agar engkau menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dia keluar daripada bulan suci Ramadan, keadaan dia lebih baik daripada bulan Ramadan itu sendiri. Jadi jangan kalau orang yang gagal di bulan suci Ramadan, ketahuan jenisnya. Apa itu jenisnya? Kalau di Ramadan dia puasa, keluar Ramadan nggak puasa sunnah lagi. Orang yang di Ramadannya dia sholat taraweh 20 rakaat sama witir 3 rakaat, keluar bulan Ramadan dia nggak sholat tahajud lagi, dia nggak sholat tasbih lagi, dia nggak sholat lagi. Di Ramadan semangat dia baca Quran. Ini bulan Ramadan, bulannya Al-Quran. Keluar Ramadan, Al-Qurannya disimpan di lemari lagi. Berarti dia gagal selama bulan suci Ramadan. Itu berarti ya. Kalau orang yang menandakan berhasil atau tidaknya, taubatnya diterima, dapat ampunan nggak dia, dapat Lailatul Qadar nggak dia, nggak ada yang tahu. Tapi kita bisa melihat. Ini orang yang berhasil bulan suci Ramadan ini kita bisa lihat ketika keluar dari bulan suci Ramadan yang Allah katakan tadi, la'allakum tattaqun, dia menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keluar Ramadan tambah semangat ibadahnya. Jadi nggak cuma Ramadan doang. Masuk Ramadan yang nggak pernah pakai peci, pakai peci. Masuk Ramadan yang nggak pakai jilbab, Ramadan pakai jilbab. Ya, di Ramadan nggak pernah pegang Quran, di bulan Ramadan baru dia mau buka Al-Quran. Di luar Ramadan dia nggak pernah sholat malam, di Ramadan baru dia mau tarawih. Habis keluar dari bulan suci Ramadan, apa perubahannya dia? Maka dia bukan termasuk pemenang, melainkan dia pecundang. Pemenang sejati siapa? Yang keluar dari bulan suci Ramadan menjadi hamba pribadi yang lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Habib, tuh Lailatul Qadar gimana Beb? Kalau orang dapat Lailatul Qadar Beb,
yang dikatakan lebih baik daripada 1000 bulan. Dan dosanya akan dimaafkan katanya. Oh iya, kita kira-kira nih dapat gak umur kita 1000 bulan? 1000 bulan tuh berapa tahun? Satu malam bisa menggantikan 1000 bulan. Subhanallah nih. Tapi dirahasiakan oleh Allah Ta'ala agar kita berlomba. Makanya kata Rasulullah, ada 5 malam di mana doa kita nggak bakal ditolak sama Allah Ta'ala. Ada 5 malam doa kita nggak bakal ditolak sama Allah Ta'ala, dan disunahkan kita menghidupkan malam tersebut. Malam apa aja tuh, Bib? Yang pertama apa? Malam 10 Muharram. 10 Muharram. Kemudian apa lagi? Malam hari Arafah. Malam hari Arafah. Kemudian lagi apa? Malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar. Kemudian apa lagi? Malam daripada awal bulan suci Ramadan. Awal bulan suci Ramadan. Kemarin udah kelewat. Oh, yang kemarin ya. Kemarin. Kemudian apa lagi yang disunahkan menghidupkan daripada malamnya, yaitu awal daripada bulan Rajab. Awal bulan Rajab. Ya. Ada ulama mengatakan juga, Rasulullah pernah menyampaikan juga apa? Dan diantaranya apa? Malam Idul Fitri. Disunahkan kita menghidupkan malam tersebut. Ngapain bakar kembang api? Enggak. Nembakin langit? Bukan. Konvoy ke pasar? Enggak. Belanja baju lebaran, menu-menuhin pasar? Enggak. Disunahkan kita bertakbir, bertahmid, bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itu kalimat takbir kita di malam Idul Fitri dikatakan itu ringan diucapkan tapi berat dalam timbangan pahalanya Allah Ta'ala. Khafifatani fil lisan, sakilatani fil mizan. Ringan ngucapinnya, pendek, tapi berat sekali timbangannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini 10 hari terakhir Ramadan, mudah-mudahan kita dapat tuh malam Lailatul Qadar. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Tapi kalau malam Lailatul Qadar kita lagi nonton bola, ya 1000 bulan dapat nonton bola. Kalau Lailatul Qadarnya nonton sinetron, 1000 bulan sinetron. Kalau malam Lailatul Qadarnya dia lagi ngomongin orang, 1000 bulan dia dapat dosa ngomongin orang. Kalau Lailatul Qadarnya dia nonton yang haram, 1000 bulan dapat dosa nonton yang haram. Lailatul Qadarnya dia tidur, 1000 bulan dalam keadaan tidur. Lailatul Qadarnya baca Quran, 1000 bulan baca pahala Quran. Lailatul Qadar baca salawat, 1000 bulan dia salawat. Lailatul Qadarnya dia tarawih, 1000 bulan dia dapat pahala tarawih. Ya, mudah-mudahan kita dapat Lailatul Qadar dalam ibadah kepada Allah Ta'ala, sehingga 1000 bulan dapat kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah. Jadi ini kepada para audiens, kepada para mustami, pendengar dimanapun antum berada, jangan lupa ini 10 hari terakhir nih, kencangkan ikat pinggang kita nih, harus lebih semangat daripada 20 hari kemarin. Kenapa? Karena di 10 hari terakhir bulan suci Ramadan ini harapan kita mendapatkan Lailatul Qadar, dan kita mendapatkan malam daripada malam nuzulul Quran, menjadi hamba yang lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan keluar daripada bulan suci Ramadan menjadi muslim sejati, pemenang sejati, la'allakum tattaqun, insya Allah. Amin rabbal alamin. Ya, mudah-mudahan kita semua mendapatkan malam Lailatul Qadar yang ditunggu-tunggu nih. Amin. Karena kiat-kiatnya sih, Bib, kita harus standby dari jam berapa tuh, Bib? Kalau misalkan mau dapat malam Lailatul Qadar. 24 jam standby. 24 jam standby. Enggak setelah Isya, enggak sebenarnya. Iya. Sekarang begini, kalau sekarang di Indonesia masih jam berapa? Sekarang jam 6. Ya, kalau di sana di Arab Saudi jam berapa? Di Eropa jam berapa? Oh iya, betul ya. Mananya Allah Ta'ala itu mengangkat para aulia wa sholihin itu di waktu malam. Jadi malam inilah waktunya kita bercinta sama Allah Ta'ala. Makanya malam ini adalah waktu di mana doa kita diangkat ke langit. Di antaranya apa? Salat malam, tahajud. Itu salat tahajud tuh Allah Ta'ala minang gitu, kata Allah, sini kata Allahnya, hal min mustaghfirin, mau minta ampun nggak? Hal min taibin, mau tobat nggak? Hal min hajatin, punya hajat nggak? Ditawarin sama Allah sebelum kita minta, ditanya sini. Cuma kadang kita kalau bangun malam kamar mandi, masuk kamar tidur lagi. Lagi udah ditawarin ya? Udah Allah mungkin tuh wasilahnya Allah ngebangun kita tuh pengen buang hajat gitu, pengen ke kamar mandi. Ya mungkin itu sebagai tanda Allah ngasih alarm buat kita itu, sini bangun. Cuman kita kadang suka ngilangin sinyal-sinyalnya Allah Ta'ala. Mungkin sayang banget. Kayaknya nanti kalau malam kebangun saya akan seperti itu. Kamar mandi? Insya Allah. Gak akan lagi. Kamar mandi butuh dulu lah. Ya udah dulu. Iya. Maksudnya kamar mandi yang lain ya. Iya. Oke. Dan di Lebaran, bukan hanya sekedar beli baju Lebaran dan yang lain juga, tentunya membersihkan hati nih Habib ya. Pembersihan hati selama 30 hari Ramadan.
nggak 1 tahun sebelakang sebelum itu. Ngebersihin hati itu adalah upaya setiap manusia memperbaiki keadaannya. Sebab semua penyakit bisa sembuh. Tapi ada penyakit yang nggak sembuh dan bahkan ketika mati pun itu penyakit tetap akan terpapar. Penyakit hati. Penyakit hati. Hati. Orang kanker meninggal, kankernya hilang. Iya. Orang diabetes meninggal, diabetesnya hilang. Tapi kalau penyakit hati meninggal, itu akan membawa kerugian. Bakal dia tuh selama di alam kubur dan bakal datang di masuk neraka Allah Ta'ala. Penyesalan yang nggak ada habisnya tuh. Dan penyakit hati nularnya nggak berasa. Iya sih ya. Nggak berasa. Lingkungan lagi. Lingkungan lagi. Tapi nggak nyalain lingkungan sih sekarang. Hati sendiri ya. Kadang-kadang kita bisa berbuat dosa dalam kesendirian. Oh. Iya kan. Dibantu dengan 2 kotak ajaib. Apa itu? Apaan? Handphone sama gadget. Apa soal televisi sama gadget. Tanpa kita sadari itu. Kita sudah bisa buat dosa sendiri tuh ya. Berjam-jam nonton TV, sinetron tuh ngadep kiblat khusyuk banget. Pernah nggak kita baca Quran khusyuk? Ini maaf zaman sekarang nih, ya Gen Z tadi yang sering kita ingetin ya, anak-anak milenial nih, Masya Allah. Kadang-kadang nggak usah anak milenial, orang tua juga sama kadang-kadang. Kita bisa lihat istri kita kadang-kadang kalau nonton film India, film Korea, kita liatin dia nangis sendiri. Khusyuk, hatinya hadir. Kadang nangis, kadang ketawa, saking hikmat dalam menyaksikan acara tersebut. Pernah nggak kita lihat istri kita lagi nangis baca Quran? Pernah nggak kita lihat istri kita senyum-senyum ketika baca Al-Quran? Kapan terakhir kali kita itu bergembira dengan Allah Ta'ala dan kapan kita sedih jauh daripada rahmatnya Allah Ta'ala? Itu kapan? Pertanyakan diri kita masing-masing. Nah, jadi Lebaran adalah gimana kita kembali kepada fitrahnya kita. Suci daripada kotoran. Maaf nggak cuma di mulut, tapi kita bagaimana memaafkan hati kita yang menerima. Ikhlas tanpa kita mengingat daripada apa perlakuan buruk yang orang berikan kepada kita. Maka itu kembali kepada fitrahnya kita. Insya Allah. Pemaparan yang sangat sekali tersentuh ya. Apakah itu ke saya Bib ya? Insya Allah. Tapi tentunya waktu sudah mengakhiri kita Bib ya. Terima kasih banyak dan mungkin pemekaran tadi dari Habib bisa membantu juga dan tentunya memberikan inspirasi juga buat Sobat Kawani. Tentunya di bulan suci Ramadan jangan terlewatkan malam Lailatul Qadar, kembali ke fitrah, mensucikan diri dan hilangkan penyakit-penyakit hati yang membuat kita nanti malah tersiksa di dunia dan di akhirat. So, untuk statement closing terakhir Bib, kita ada yang diucapkan lagi Bib, apalagi menuju bulan suci, menuju Lebaran Bib. Iya. Apa? Kita mesti punya kawani untuk jadi orang baik. Wani jadi orang baik, bukan kawani menjadi orang yang hina. Banyak orang zaman sekarang dia berani untuk berkelahi, boga kawani untuk jadi jagoan, boga kawani dalam urusan dunia, punya kawani urusan percintaan, tapi dia nggak punya kawani menjadi orang yang baik. Maka mulai sekarang laki-laki sejati bukan laki-laki yang mempunyai kawani dalam urusan nafsunya, tapi punya kawani untuk mengekang hawa nafsunya sehingga kembali kepada fitrahnya. Masya Allah. Terima kasih banyak Habib dan tentunya saya pribadi dan seluruh segenap tim dari Kawani mengucapkan mohon maaf lahir dan batin, maafkan segala kesalahan dari semua tim dan kesalahan saya, perbuatan atau ucapan yang tidak disengaja. Dari Habib mungkin? Ya, minal aidin wal faizin, minta maaf, minta ridho, minta halal. Dan mudah-mudahan para audiens selama mendengarkan daripada apa yang saya sampaikan ini, dari ilmu yang singkat ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi saya pribadi dan umumnya bagi wadi pendengar. Kalau ada ucapan tidak berkenan, mohon dibukakan pintu maaf, pintu ridho sebesar-besar dan seluas-luasnya. Insya Allah. Amin. Rabbal alamin. Habib, terima kasih banyak. Sama-sama. Sehat-sehat selalu dan sukses dalam syiarnya. Amin. Amin. Segenap keluarga dari Kawani akan mengucapkan banyak terima kasih. Dan saya Dani Ringo pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah Kawani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Alhamdulillah.